Shalom, selamat berjumpa kembali dalam channel Alkitab Menjawab. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari akun Serial TV 4297. Pertanyaannya demikian, Pak Pendeta mau tanya karena saya penasaran secara Bible, fosil binatang purba kan secara nyata ada. Apakah memang pada awal penciptaan Tuhan menciptakan hewan-hewan berukuran raksasa? Dan manusia pun berukuran raksasa juga. Ataukah ketika Tuhan menciptakan hewan purba, jaraknya sangat jauh dengan penciptaan manusia pertama? Terima kasih. Ya, terima kasih juga atas pertanyaannya buat Serial TV. Nah, untuk menjawab ini saya akan menjawab satu persatu. Apakah memang pada awal penciptaan Tuhan menciptakan hewan-hewan berukuran raksasa? Tidak semua hewan berukuran raksasa, tapi ada kemungkinan bahwa Tuhan menciptakan hewan-hewan lain yang ukurannya raksasa, yang hidup di darat, dan juga yang hidup di laut. Fosil-fosil binatang yang ukurannya raksasa seperti misalnya dinosaurus ataupun T-Rex yang dipamerkan di salah satu tempat di Chicago, menunjukkan akan adanya hewan-hewan yang ukurannya besar. Tapi perlu kita ketahui juga bahwa fosil-fosil ini tidak ditemukan secara utuh. Hanya beberapa yang 100% ditemukan fosil tulang-tulangnya. Tapi yang lain hanya sekitar 40%, 60% bahkan kurang dari itu. Adanya fosil-fosil binatang ukuran raksasa ini menunjukkan bahwa ada kemungkinan memang Tuhan menciptakan binatang-binatang ukuran raksasa yang hidup di darat pada waktu itu. Kita bandingkan dengan kondisi sekarang, misalnya ikan paus biru yang ada di lautan. Ikan paus biru ini salah satu dari antaranya yang berukuran paling besar, mencapai panjang 30 meter dan beratnya mencapai 200 ton. Kalau ukuran ikan paus biru ini dibandingkan dengan tubuh manusia, jelas manusia sangat kecil dan ikan ini menjadi binatang yang raksasa dibandingkan manusia. Nah, mengapa binatang-binatang raksasa itu tidak ada lagi sekarang ini? Karena mereka mengalami kepunahan. Pertama-tama karena adanya air bah di zaman Nuh, dan kemungkinan setelah itu binatang-binatang ini tidak dapat bertahan hidup. Ada banyak faktor yang bisa menjadi penyebabnya. Salah satu binatang yang sudah punah saat ini misalnya adalah harimau Jawa. Harimau Jawa dinyatakan punah karena ada berbagai faktor yang membuat hal itu terjadi. Pertanyaan kedua, apakah Tuhan menciptakan manusia berukuran raksasa juga? Jawabannya adalah ya dan tidak. Tidak karena Tuhan menciptakan manusia dengan ukuran tubuhnya yang tertentu, yang terbatas. Dan ya karena Tuhan menciptakan sebagian dari orang-orang di zaman itu dengan tubuh yang tinggi besar. Jadi kelihatannya bagaikan raksasa. Salah satu contoh adalah Goliat. Goliat itu tingginya 3 meter. Kalau kita perbandingkan orang yang tingginya 3 meter dengan yang 1,7 meter, itu bagaikan raksasa dengan orang yang kecil. Kalau kita bandingkan pemain NBA saja, pemain bola basket di Amerika dengan orang yang tingginya rata-rata, pemain-pemain NBA yang tingginya sekitar 2 meteran saja, atau yang mencapai hampir 2 meter, itu kelihatan sudah seperti raksasa. Dalam kisah perjalanan bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, juga ada sekelompok orang di tanah Kanaan yang tingginya bagaikan raksasa. Di antaranya adalah yang disebut sebagai suku Enak. Suku Enak ini di antara mereka tinggi badannya jauh melampaui tinggi rata-rata manusia saat itu. Nah, pertanyaan yang ketiga, apakah ketika Tuhan menciptakan hewan purba, jaraknya sangat jauh dengan penciptaan manusia pertama? Mengenai hal ini ada beberapa pandangan dan tafsiran. Ada yang berpendapat bahwa Tuhan menciptakan hewan-hewan purba yang berukuran raksasa dalam waktu yang tidak jauh berbeda dengan penciptaan manusia. Ada yang berpendapat bahwa satu hari penciptaan itu sama dengan satu hari yang kita alami saat ini, yaitu 24 jam. Tapi pendapat lainnya adalah bahwa ada jarak antara penciptaan hewan
purba yang ukuran raksasa dengan penciptaan manusia. Kita tahu bahwa Tuhan menciptakan hewan-hewan dulu baru menciptakan manusia. Walaupun di Kejadian pasal 2 ada kesan bahwa Tuhan menciptakan manusia dulu baru binatang. Tapi yang sebenarnya adalah Tuhan menciptakan hewan-hewan dulu baru menciptakan binatang. Nah, pendapat kedua ini menyebutkan bahwa ada jarak cukup lama antara penciptaan binatang dengan penciptaan manusia. Karena di dalam Alkitab juga tertulis bahwa 1 hari bagi Tuhan seperti 1000 tahun dan 1000 tahun bagi Tuhan bisa seperti 1 hari. Artinya adalah bahwa Tuhan tidak terbatas dengan waktu, sementara kita manusia terbatas dengan waktu. Dan ukuran waktu kita bisa saja berbeda dengan waktu yang dituliskan sebagai 1 hari dalam peristiwa penciptaan. Tapi ini sekali lagi adalah pendapat dan pandangan dari kelompok kedua. Intinya di sini saudara bahwa kita perlu memahami Tuhan sebagai pencipta dari segala yang ada. Dan ada hal-hal yang tidak bisa kita ketahui secara pasti. Namun jangan sampai hal itu membuat iman kita menjadi lemah dan kemudian tidak mempercayai firman Tuhan. Ada hal-hal yang terbatas dalam pemikiran kita yang kita tidak bisa pahami, tapi kita perlu menerimanya dan membiarkannya menjadi sebagai sebuah misteri dalam hidup kita sampai pada akhirnya kita berjumpa dengan Tuhan dan akan mengerti semuanya. Demikian jawaban ini disampaikan dan sampai jumpa dalam kesempatan yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.